wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas daripada segala macam perbedaan dan segala macam hal-hal yang menjadikan kita bingung untuk menentukan arah. Al-Quran adalah kunci segalanya para hadirin. Kalau kita kepingin rizki lancar, coba baca Al-Qurannya, amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita kepingin sehat, baca Al-Quran. Allah juga katakan dalam Al-Quran, syifa, Quran itu obat bagi orang-orang yang sakit. Siapa yang ditimpa kesumpekan masalah, cari solusinya dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi yang terbaik. Termasuk kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi bukan hanya Al-Quran. Yang wajib kita hafal ada 4. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada Al-Quran. Dan sebelum daripada itu atau selain daripada itu ada suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada nabi-nabi. Suhufu Ibrahim wa Musa, kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, yang isinya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua kitab yang ada, kitab yang paling afdal, yang paling mulia adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi yang paling afdal dan paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi satu ibadah yang bahkan melihatnya saja kita sudah dicatat ibadah oleh Allah. Melihat Quran, panjenengan tidak baca, ngelihat aja itu sudah ditulis ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dibaca dilipat gandakan pahalanya bagi siapapun yang membacanya dari kalangan umatnya Nabi yang menjadi umat yang terbaik. Qurannya kitab yang terbaik, diturunkan kepada Nabi yang terbaik, dan bisa diamalkan dan dibaca oleh umat yang terbaik. Sehingga siapapun yang tidak meninggalkan Al-Qurannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang terbaik dunia dan akhirat. Di dunia dia ahli istiqamah baca Al-Quran, maka hidupnya di dunia akan bahagia, dan di akhirat nanti juga akan bahagia. Di setiap masalah yang datang, jika kita menjadi orang yang ahli Quran, yang gemar membaca Al-Quran, tidak meninggalkan Al-Quran, maka seandainya pun datang masalah, Allah akan segera datangkan solusinya. Dan Allah sudah berjanji di dalam hadis qudsi, Allah katakan, man saghalahul Quran wa dzikri an mas'alati. Siapa orang yang disibukkan dirinya dengan berzikir dan membaca Al-Quran, maka a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang berdoa. Kebiasaan manusia itu kalau sudah tertimpa masalah, ingat Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahli Quran, ketika mereka tertimpa masalah, tertimpa musibah, belum mereka minta, Allah sudah berikan kepadanya solusi dari setiap masalahnya. Kemudian orang-orang yang ahli Quran, kata Nabi kita Muhammad, man qara'a asra ayatin minal Quran lam yuktab minal ghafilin, atau kama qala Nabi. Barang siapa orang yang baca 10 ayat saja dalam satu hari, maka dia tidak akan dicatat oleh Allah termasuk hamba yang lalai. Siapa orang yang membaca Al-Quran 10 ayat saja setiap harinya, dia tidak akan dicatat sebagai hamba yang lalai. Oleh karenanya para hadirin, dibuka Al-Qurannya, terutama nanti di bulan Ramadan, dan diniati, ya Allah, mulai bulan Ramadan tahun ini saya ingin menjadi ahli Quran, sehingga keluar bulan Ramadan kita pun juga tetap menjadi ahli Quran. Karena kebanyakan kita ini kalau mau buka Al-Quran hanya Ramadan saja. Entah itu memang fitrahnya umatnya Nabi, ya. Karena Allah juga katakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, sehingga ada semangat
sangat otomatis bagi orang-orang yang beriman untuk baca Al-Quran. Akan tapi yang perlu kita fahami dan sadari para hadirin, di saat kita ingin mendapatkan segala macam keistimewaan daripada Al-Quran, syaratnya adalah istiqamah. Tidak cukup kita baca hanya di bulan Ramadan saja. Ya, di bulan Ramadan panjenengan baca, jenengan dapat pahala. Tapi untuk urusan janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang ahli Quran, hanya akan Allah tampakkan kepada mereka orang-orang yang istiqamah dalam membacanya.